Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang 3 ciri berpikir filsafat. Baik, makhluk yang berpikir itu adalah manusia. Manusia yang berpikir itu adalah filosof. Filosof itu adalah manusia, tapi manusia bukanlah filosof. Sama halnya seperti ini. Sapi itu adalah hewan, tapi hewan bukanlah sapi. Berfilsafat itu adalah berpikir, tapi berpikir itu bukan berfilsafat. Berpikir yang dapat dikatakan berfilsafat itu adalah tipe berpikir yang memiliki 3 ciri ini, yaitu 3 ciri yang akan kita bahas dalam pembahasan ini. Yang pertama itu adalah radikal, yang kedua adalah sistematis, dan yang ketiga itu adalah universal. Berpikir radikal itu artinya berpikir yang sampai kepada akar-akarnya. Jadi tidak tanggung-tanggung sampai kepada konsekuensi akhirnya. Tidak ada yang tabu, tidak ada yang suci. Artinya tidak ada yang tidak boleh ditanyakan. Semuanya boleh ditanyakan dalam hal ini. Dalam pandangan ini. Termasuk dalam hal keagamaan. Misalkan contoh dalam kasus, contohnya seperti ini. Dalam kasus siswa yang datang telat masuk sekolah. Ketika siswa itu berhadapan dengan gurunya, tentu saja seorang guru ketika memiliki tipe berpikir ini, yaitu tipe berpikir radikal, tentu saja guru itu tidak akan serta-merta akan memberikan hukuman kepada siswa yang telat tadi. Melainkan guru itu akan menanyakan terlebih dahulu kenapa siswa itu kok telat. Nah, jadi kenapa kamu kok telat? Misalkan karena macet. Kamu berangkatnya jam berapa? Jam 6 lewat 50. Masuknya ternyata jam 7.00. Nah, biasanya guru yang tidak memiliki tipe berpikir ini akan berhenti di situ. Atau bahkan tidak menanyakan sama sekali. Artinya langsung saja memberikan hukuman. Akan tetapi ketika guru itu punya ciri berpikir berfilsafat, tentu saja pertanyaan itu akan dilanjutkan. Kenapa kamu kok berangkat jam 6 lewat 50. Apakah karena malas? Apakah karena memang bangunnya kesiangan, atau memang kamu itu orang yang lalai, atau orang yang suka menunda-nunda waktu? Ternyata jawaban dari siswa itu kenapa dia berangkat jam 6 lewat 50, ternyata dia jam 6 itu sudah siap untuk berangkat sekolah. Akan tetapi pada waktu itu, pada jam itu, siswa itu orang tuanya tiba-tiba mendadak sakit. Akhirnya mengharuskannya mengantarnya ke rumah sakit. Sehingga hal itulah yang menyebabkan dia berangkat jam 6 lewat 50 menit itu. Jadi ketika seorang guru mengetahui sebab-sebabnya, tentu saja yang awalnya, kalau kasusnya seperti tadi, yang awalnya akan menghukum, ya mungkin hukuman itu tidak akan jadi untuk diberikan kepada siswa itu. Kenapa? Karena alasan-alasannya tadi itu. Nah, kemudian yang kedua, itu adalah ciri berpikir yang sistematis. Artinya berpikir sistematis itu selangkah demi selangkah, step by step itu. Jadi tidak loncat-loncat cara berpikirnya. Dalam kehidupan sehari-hari itu, misalkan dalam kelas, dalam contoh kasus tadi, itu biasanya dan sering terjadi ini, seorang guru itu ketika ada siswanya telat, dia itu langsung memberikan hukuman kepada siswa itu. Dan setelah siswa itu dihukum, guru itu menanyakan kepadanya, kenapa kok telat? Nah, hal ini menunjukkan bahwasannya cara berpikirnya itu adalah cara berpikir yang tidak sistematis. Seharusnya dia tidak langsung menghukum, akan tetapi dia menanyakan terlebih dahulu. Jadi bertanya, kemudian kalau memang terbukti bahwasannya dia lalai, baru hukuman itu dapat diberikan kepada siswa itu. Tapi nyatanya seringkali tidak dihukum dulu, pertanyaannya belakangan itu.
Jadi artinya sistematis itu selangkah demi selangkah, step by step, tidak loncat-loncat. Dan yang ketiga itu adalah cara berpikir yang universal. Cara berpikir ini adalah cara berpikir yang berangkat dari pemikiran luas. Jadi misalkan dalam kasus keterlambatan siswa tadi, orang yang berpikir universal itu akan menanyakan semuanya yang berkaitan dengan keterlambatan siswa tadi. Jadi tidak terfokus pada satu model pertanyaan saja. Semuanya ditanyakan, sehingga dari hal itu tentunya akan lahir pengetahuan-pengetahuan yang jelas berkenaan dengan keterlambatannya tadi. Sehingga dari hal tersebut akan lahir sikap dan kesimpulan yang jelas, arif dan bijaksana. Sehingga dari hal ini dapat dikatakan bahwasanya tiga ciri berpikir ini, radikal, sistematis, dan juga universal, itu adalah syarat dapat atau tidaknya orang itu disebut sebagai orang yang arif atau bijaksana. Oke, sekian itu saja pembahasan dari saya tentang tiga ciri berpikir filsafat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.